Diceritakan ada seorang anak muda yang dalam kesehariannya dia merasakan hidupnya terasa sumpek, terasa banyak sekali masalah yang menimpa dirinya. Bahkan kadang-kadang hal-hal kecil sekalipun bagi dia terasa begitu membuat kepalanya penat, membuat dirinya lelah. Maka kemudian dia datang kepada seorang yang dianggap bijak. Kemudian dia mengadukan permasalahannya, mengadukan tentang dirinya yang selalu merasa lelah dengan masalah-masalah yang menerpa dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian orang bijak ini mengajaknya ke dalam rumah dan dia mengatakan, "Nak, tunggu sebentar ya." Dia pergi ke dapur, kemudian dia membawa satu gelas air minum, ya, satu gelas air putih, dan segenggam garam. Kemudian kata orang bijak ini, "Nak, coba masukkan garam ini ke dalam segelas air tersebut." Kemudian anak itu menerima garam dari orang bijak ini dan memasukkannya ke dalam gelas. Maka larutlah garam itu di dalam air putih itu. Kemudian orang bijak ini mengatakan, "Coba sekarang air ini kamu minum." Kemudian dia ikuti aja. Dia minum air itu dan kemudian wajahnya menampakkan wajah yang keasinan, merasakan asin dari air yang dia minum. Kemudian dia bertanya kepada orang bijak ini, "Ini apa maksudnya, wahai guru?" Kata orang bijak ini mengatakan, "Nanti saja saya jelaskan. Sekarang kamu harus ikut saya ke sebuah telaga, ya, ke sebuah telaga atau ke sebuah danau yang cukup luas." Kemudian tidak lupa juga orang bijak ini membawa segenggam garam yang kemudian diberikan kepada anak muda ini. Kemudian setelah sampai di danau itu, ya orang bijak ini mengatakan, "Nak, coba sekarang kamu taruh garam ini, taburkan garam ini di air danau ini." Kemudian dia ikut, dia taruh garam itu, dia taburkan garam itu di air danau yang begitu luas itu. Kemudian setelah itu, orang bijak ini mengatakan, "Tolong sekarang kamu ciduk airnya segenggaman tangan kamu dan kemudian minum air ini." Nah, kemudian dia ikutin, ngambil air, dia menciduk air dari telaga itu atau dari danau itu, kemudian dia meminumnya. Setelah itu, keduanya duduk di samping danau itu, di pinggir danau itu. Dan kemudian sang bijak ini bertanya kepada anak muda ini, "Nak, apa yang kamu rasakan saat tadi kamu meminum air
yang di gelas tadi waktu di rumah yang sudah dicampur dengan garam. Wah, rasanya sangat asin, wahai guru, kata anak muda ini. Oke. Kemudian, bagaimana rasanya air yang ada di danau tadi? Oh, rasanya cukup seger, guru. Padahal kamu tahu kan, air itu sudah dimasukkan segenggam garam juga. Iya, guru. Kamu tahu artinya? Gimana ya, guru ya? Apakah ini sebuah mistis gitu? Untuk menghilangkan masalah saya dengan ritual yang tadi? Kata si guru ini, oh tidak, tentu tidak. Maksudnya adalah, ketika kamu tadi meminum air yang dicampur dengan segenggam garam yang ada di gelas tadi, dan kamu merasakan asin yang luar biasa, ini adalah sebuah perumpamaan, sebuah contoh di saat hati kamu sempit, ya, di saat hati kamu sempit, sekecil apapun permasalahan yang kamu hadapi, kamu akan merasa kesulitan, kamu akan merasa resah, kamu akan merasa gelisah, kamu akan merasa lelah dan penat. Sama seperti air yang dicampur garam tadi. Karena tempatnya kecil, maka garamnya sangat terasa asin. Nah, sedangkan sebaliknya, ketika kamu menabur garam itu di air danau tadi, maka garamnya tidak terasa. Kenapa? Karena airnya yang begitu luas, yang begitu banyak. Artinya, kalau kamu ingin di dalam kehidupan ini tidak merasakan kepenatan karena masalah, kelelahan, kebingungan, kebimbangan, kegelisahan karena masalah yang mendera kamu, cukup luaskan hatimu untuk menerima masalah itu. Terima masalah itu dengan hati yang lapang. Kemudian berpikirlah jernih dan selesaikan satu persatu masalah itu. Artinya dalam kehidupan ini, pasti selalu ada masalah. Dan masalah itu terasa berat atau tidak, terasa melelahkan atau membuat kita penat atau tidak. Bukan masalahnya itu besar atau kecil, tapi bagaimana kita membuka hati kita. Kalau hati kita sempit, maka masalah sekecil apapun akan terasa begitu berat. Tapi kalau hati kita begitu luas, sebesar apapun masalah itu, maka tidak akan membuatmu merasa berat dan penat. Akhirnya, si pemuda ini merasa sudah mendapatkan pencerahan. Akhirnya, dia kembali dengan rasa senang, dan setelah itu, dia senantiasa menghadapi berbagai masalah dengan keluasan hatinya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat.